Kemudian kalau tak tanya, setuju nggak menghilangkan unsur-unsur PKI atau komunis di Indonesia? Ya setuju. Setuju nggak dengan caranya yang sekarang? Sampai sekarang Anda juga tahu mungkin ya, itu kebijakannya dari Pak Harto, tapi sampai sekarang itu sangat terasa kepada perlakuan kepada orang-orang yang seperti itu. Sampai dia nggak bisa mendapatkan suatu pekerjaan di titik strategis yang manapun. Ya, saya juga pernah ceritakan sampai kalau kalian itu nanti masuk ke salah satu batalion tentara ya, kamunya bersih, mbah-mbahmu, ibu bapakmu, dari sisi keturunan riwayat ayah ibumu nggak ada yang kena itu komunis, tapi kamu menikah dengan orang yang bapak ibunya bersih, tapi mbahnya dulu pernah ikut ke Chandra Birawa. Maka kalau kamu kerja itu maka tidak akan diproses naik pangkatnya, menang weng. Nah seperti itu kan juga nggak fair ya ke kitanya. Padahal ya kita nggak pernah tahu orang-orang zaman dulu tuh ikut kayak gitu tuh benar-benar mengikut-ikutan atau memang benar-benar ingin mengubah ideologi kita saat itu. Nah gitu ya. Itu baru percikan sedikit. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materinya sama. Kemarin sempat ada yang WA saya, Bu, besok materi dari saya apa dari kelompok? Masih dari kelompok karena memang materinya belum ganti ya. Kita masih bicara tentang kebijakan. Kalau kemarin dari sampai ke Orde Baru, hari ini kita lanjutkan dari mulai masa transisi. Ya, transisi itu adalah artinya transisi adalah dari Orde Baru ke reformasi. Nah, itu dari mulai B.J. Habibie. Harapan saya kelompok 2 akan menjelaskannya secara smooth. Maksudnya kan kemarin kita sudah kayak bersambung gitu loh ya. Kemarin berarti pas zamannya Pak Pak Harto itu lengser karena Krismon. Krismon itu saat itu ditandai dengan mata uang kita terdepresiasi 80% dan sepanjang sejarah Indonesia merdeka itu adalah depresiasi terparah. Dari angka $1 dari 2.000 menjadi 17.000. Nah, itu yang menjadi kado istimewanya Pak B.J. Habibie di kepemimpinan yang sangat singkat itu apa yang dilakukan dari 2.000 ke 17.000 dikembalikan ke berapa untuk menstabilkan. Lanjut ke Abdurrahman Wahid sampailah nanti ke Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Baik, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja saya persilahkan kelompok 2 terkait pemaparan materinya. Monggo kelompok 2. Baik Bu, izin share screen ya. Ya, boleh. Oke, sekarang dicermati tadi ya. Berdasarkan presiden yang mengagumi Anda, yang Anda kagumi. Wah, langsung Pak Abdurrahman Wahid. Sebentar Mas, tak matikan WA saya kalau ngajar, WA-nya aktif di sini. Saya agak terganggu. Ya, stop sampai situ dulu, ditahan. Saya tak nulis ininya, kelompok SOPW. Oh, padahal Janitra tadi nggak ikut ini, Mas. Nggak ada susulan ambil nilai kelompok yang presentasi, untung bisa selesai. Ya, silahkan monggo kelompok 2 untuk dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah perekonomian Indonesia bagian 2, di mana di era masa transisi hingga era kepemimpinan Joko Widodo. Pertama, perkenalkan kami yang berisikan anggota. Pertama, dia Elviananda dengan NIM 050, kemudian Erlinda Iswandari NIM 052, kemudian Maharatri Revina NIM 053, Janitra Ginza NIM 054, Ali Akbar NIM 057, saya Ramadan Putra Wijayanto NIM 058, dan Cantik Tamulyasa NIM 44055. Masa transisi. Perekonomian masa transisi diawali dengan krisis moneter yang terjadi di Asia pada 2 Juli 1997, ketika Thailand pada saat itu dibebani utang luar negeri yang besar. Sehingga hal ini dengan cepat menular ke negara Asia lainnya, karena kepercayaan investor yang berkurang terhadap pasar Asia. Terdapat teori penyebab terjadinya krisis ekonomi di Asia.
Yang pertama faktor internal yaitu inflasi yang tinggi, cadangan valuta asing di BI terbatas, pelarian dolar AS. Yang kedua faktor eksternal, daya saing Indonesia di Asia lemah, sedangkan rupiah overvalue. Teori alternatif, contagion atau penularan yang cepat. Yang kedua, business cycle atau karena menggunakan mekanisme pasar sehingga akan sering terjadi pasang surut. Dan yang terakhir yaitu faktor non-ekonomi, yaitu kepanikan pemilik modal internasional yang memindahkan modal secara tiba-tiba dan warga yang berbondong-bondong menukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat. Kontraksi ekonomi 1998. Proses terjadinya kontraksi ekonomi. Penurunan nilai tukar rupiah yang tajam disertai terputusnya akses ke sumber dana luar negeri menyebabkan turunnya produksi dan berkurangnya kesempatan kerja. Inflasi tinggi dan penurunan penghasilan masyarakat menyebabkan merosotnya daya beli sehingga kesejahteraan masyarakat menurun drastis dan kemiskinan meluas. Permasalahan non-ekonomi muncul dalam waktu relatif bersamaan. Kerusuhan sosial menyebabkan kerusakan di sektor produksi dan distribusi. Jaringan distribusi tidak berfungsi sepenuhnya disertai panic buying. Pergantian kepemimpinan nasional dan proses konsolidasi pemerintah baru. Pada 1998, PDB real menyusut 13,7% yang disebabkan oleh kegiatan investasi dan konsumsi swasta yang merosot tajam. Penurunan kegiatan investasi berkaitan dengan makin memburuknya ketidakseimbangan neraca dunia usaha, memburuknya kondisi perbankan, dan rendahnya kepercayaan investor dari luar negeri. Masalah yang dihadapi setelah krisis, Indonesia harus membayar biaya krisis yang sangat besar, bahkan melebihi Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia. Biaya sosial kerusakan Black May 1998, kekurangan gizi, anak putus sekolah, kriminalitas semakin tinggi. Biaya ekonomi pendapatan per kapita anjlok, PDB negatif, pengangguran dan kemiskinan meningkat, kelaparan, hiperinflasi, dan defisit anggaran dan neraca membengkak. Rencana dan program pemulihan ekonomi. Rencana menurut Menteri Negara Perencanaan Pembangunan atau Kepala Bappenas Budiono, pemerintah menetapkan 4 tahap strategis. Yang pertama tahap penyelamatan 1-2 tahun sejak 1998 hingga 1999. Tahap pemulihan yang sifatnya tumpang tindih dengan tahap sebelumnya yaitu 2 tahun. Tahap pemantapan 1-2 tahun setelah selesai tahap penyelamatan. Tahap pembangunan yang dapat dimulai kembali apabila saluran krisis dapat ditanggulangi. Program pemulihan dan kebijaksanaan ekonomi. November 1997, Indonesia meminta bantuan IMF untuk mendapatkan bantuan dana. Pinjaman tahap pertama 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperkuat dan menstabilkan rupiah. Kedua, ditandatanganinya letter of intent yang pertama yang memuat 50 poin kebijaksanaan ekonomi makro, restrukturasi keuangan, dan reformasi struktural. Dan yang ketiga, April 1998 ditandatanganinya letter of intent yang kedua dengan terdapat 5 memorandum tambahan. Beberapa langkah penting sesuai kesepakatan IMF. Yang pertama, kebijaksanaan moneter. Yang kedua, kebijaksanaan perbankan. Ketiga, program kesempatan kerja. Keempat, reformasi dan privatisasi BUMN. Dan yang terakhir, restrukturasi ULN swasta. Program jaring pengaman sosial atau JPS. Pertama, program ketahanan pangan. Kedua, program padat karya. Ketiga, program perlindungan sosial. Dan yang keempat, program pemberdayaan ekonomi rakyat. Setelah masa kepemimpinan Soeharto, yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, B.J. Habibie melakukan terobosan yang berhasil dalam upaya menstabilkan ekonomi negara. Yang pertama, menekan praktik monopoli dengan dikeluarkannya UU nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, serta UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Habibienomics, aliran pemikiran yang penting dan relevan. Yang ketiga, membebaskan tahanan politik untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Keempat, membuat tim ekonomi yang bebas dari intervensi politik. Berikutnya, menguatkan nilai tukar rupiah dari 16.650 menjadi 7.000. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari minus 13,13% menjadi 0,79%.
menyelamatkan bank BUMN yang tenggelam seperti BDN, BBD, Bank Eksim, dan Bapindo. Yang terakhir, independensi Bank Indonesia yang dimuat di UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maharatri Ravina. Baik, lalu yang kedua ada masa reformasi. Reformasi itu sendiri adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi lahir di Indonesia setelah Indonesia mengalami krisis yang melanda dari berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu, Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Lalu akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya, yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi itu kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memilih hak untuk memilihnya. Terjadinya reformasi di Indonesia. Mei 1998, ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan. 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR atau DPR. 20 Mei 1998, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Lalu muncullah era reformasi. Era reformasi ini yang pertama masa pemerintahannya Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut Gus Dur. Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Pada tahun 2000, beberapa indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi tampak menguat. Pertumbuhan ekonomi meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan, yaitu menjadi 4,8%. Beberapa faktor seperti membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, serta situasi ekonomi dunia yang membaik telah memungkinkan sejumlah sektor ekonomi, termasuk sektor usaha kecil dan menengah atau UKM, meningkatkan kegiatan usaha mereka baik untuk memenuhi konsumsi domestik maupun ekspor. Beberapa kemajuan juga dicapai, misalnya dalam proses restrukturisasi perbankan, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, serta penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia antara Bank Indonesia dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non-migas menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kegiatan investasi semakin meningkat. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi itu juga mengalami peningkatan. Ekspor, investasi, dan konsumsi terhadap pertumbuhan PDB pada tahun 2000 masing-masing mencapai 3,9%, 3,6%, dan 3,1%. Kuatnya kinerja ekspor dan peran investasi yang meningkat dalam pembentukan PDB mengindikasikan semakin mantapnya proses pemulihan ekonomi yang terjadi. Di sisi penawaran, semua sektor dalam perekonomian mengalami pertumbuhan. Dengan dorongan permintaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan menjadi motor pertumbuhan dengan sumbangan terhadap pertumbuhan PDB masing-masing sebesar 1,6%, 0,9%, dan 0,7%.
Sektor industri pengolahan pada tahun 2000 mencatat pertumbuhan sebesar 6,2%, sementara sektor perdagangan dan sektor pengangkutan masing-masing meningkat sebesar 5,7% dan 9,4% menurut data dari Bank Indonesia tahun 2000. Kelemahan reformasi. Yang pertama, tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi. 2. Dalam tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan. 3. Tekanan inflasi juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebesar 2,01% menurut Bank Indonesia 2000. Lengsernya Abdurrahman Wahid. Ada banyak pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur itu terlalu sering menuai kontroversi, sehingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR 2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Lanjut, untuk masa Megawati akan dijelaskan oleh Mbak Erlinda. Maaf, yang Megawati akan dijelaskan oleh saya, Cantika. Untuk masa kepemimpinan Megawati, berikut merupakan profil dari Bu Megawati ya. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau lebih dikenal dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Beliau merupakan presiden pertama wanita di Indonesia dan presiden pertama peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. Pembaruan yang beliau lakukan sebagian besar ada di bidang ekonomi dan politik. Di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama. Yang pertama, membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN. Yang kedua, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. Yang ketiga, meneruskan pembangunan politik. Yang keempat, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial, kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. Yang kelima, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Pada masa pemerintahannya, masalah yang dihadapi kebanyakan merupakan warisan pemerintahan sebelumnya, yaitu kasus KKN. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Namun usaha ini tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN belum dapat diselesaikan. Reformasi di bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh 2 presiden sebelum Megawati. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Menurut Wakil Presiden Hamzah Has menjelaskan bahwa yang pertama, pemerintah merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor real dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Yang kedua, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR nomor 4/MPR/1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999 sampai 2004, sesuai dengan amanat GBHN 1999 sampai 2004, arah kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional atau Propenas 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erlinda. Cek, belum terdengar suaranya? Yang selanjutnya yaitu Oh ya udah. Lanjut, Mbak. kebijakan ekonomi. Yang pertama, memutuskan hubungan kerja dengan IMF. Yang kedua, melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan. Keempat, menciptakan situasi kondusif bagi investor. Kelima, meningkatkan kegiatan ekspor. Keenam, mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok AS dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan Cina. Selanjutnya, kesuksesan. Minimnya kontroversi selama masa pemerintahan Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Yang kedua, nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga-harga barang. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang dianggap menunjukkan perkembangan positif. Selain itu ada kelemahan, berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar kemudian melemah seiring menurunnya kinerja pemerintah. Di sisi lain, berbagai pencapaiannya juga tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ternyata masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Lalu popularitas pemerintah menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkatkan inflasi. Meningkatnya inflasi berdampak buruk terhadap tingkat inflasi real. Bentuk kebijakan yang tidak populis yang pertama, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dan tarif dasar listrik atau TDL serta pajak pendapatan negara. Yang kedua, persoalan hutang luar negeri karena pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar yaitu mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat sebesar 219,4 triliun rupiah. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan kebutuhan pinjaman baru. Yang selanjutnya, reformasi pasca program IMF. Setelah berakhirnya program reformasi kerjasama dengan IMF pada Desember 2003, pada tanggal 15 September 2003, pemerintah menerbitkan instruksi Presiden nomor 5 tentang paket kebijakan ekonomi sesudah berakhirnya program IMF pada Desember 2003 yang mencakup sejumlah sektor. Beberapa di antaranya yaitu pada bidang fiskal, yang pertama reformasi kebijakan perpajakan, lalu efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN. Lalu sektor keuangan, merancang jaring pengaman sektor keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi, dan dana pensiun. Dan yang terakhir, investasi, yaitu meninjau daftar negatif investasi, menyederhanakan perizinan lewat layanan satu atap, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi, dan pemberantasan korupsi. Dampak dari kebijakan ini yaitu kurs yang pada tahun 2001 itu sebesar 9.800 menjadi 9.100. Lalu pertumbuhan ekonomi membaik yaitu meningkat 2%. IHSG meningkat dan inflasi menurun. Selanjutnya ada privatisasi dan divestasi.
Era pemerintahan Megawati juga dikenal dengan kebijakan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara. Lalu, masa Susilo Bambang Yudhoyono akan dilanjutkan oleh Ali. Mas Ali. Halo, selanjutnya adalah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut adalah profil dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Selama 10 tahun masa kepemimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5-6%. Pencapaian tertinggi pada 2011 sebesar 6,5% dan terendah pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5%. Di 2009, perekonomian melambat dipengaruhi tekanan ekonomi global yang berdampak pada pelemahan rupiah sebagai buntut dari krisis ekonomi yang terjadi di kuartal akhir 2008. Masa pemerintahan 10 tahun menjalani roda pemerintahan, perekonomian SBY Indonesia cenderung positif di bawah kepemimpinan SBY. Namun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Ini dibuktikan dengan meningkatnya ketimpangan yang ditandai dengan meningkatnya indeks Gini menjadi 0,41 pada 2014, yang sebelumnya hanya 0,36 pada 2004. Yang kedua adalah oligarki ekonomi diduga menjadi salah satu penyebab adanya percepatan ketimpangan. Sejak reformasi, transformasi struktural pada perekonomian Indonesia yang diharapkan lebih berkeadilan ternyata mengalami hambatan akibat tren penguasaan aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Di bidang ekonomi, di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia terbukti menjadi salah satu negara yang selamat saat krisis ekonomi melanda dunia beberapa kali, yakni pada tahun 2008 dan 2012. Meski demikian, imbas krisis global memang sempat dirasakan Indonesia. Di antaranya adalah nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga mencapai angka 12.800 pada tahun 2008. Indonesia dinilai akan mampu mengimbangi pergerakan ekonomi dunia yang begitu cepat walaupun masih dalam bayang-bayang dari krisis Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan Indonesia diklaim bisa menaikkan produk domestik bruto hingga 3 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Kesuksesan pemerintah SBY dalam 10 tahun. Yang pertama adalah lunas utang IMF. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia sudah terbebas dari jerat utang dana moneter internasional. Pelunasan utang tersebut dilakukan pada tahun 2006 atau lebih cepat 4 tahun dari jadwal jatuh tempo. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Meski sektor ekonomi Indonesia masih dibayang-bayangi krisis Eropa, namun SBY klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stabil di kisaran angka 6% pada saat itu. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir tahun 2013 sebesar 5,78%, sedangkan pada akhir 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 6,23% dan tahun 2011 mencapai angka 6,5%. Yang ketiga adalah kemiskinan berkurang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pemerintah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 4,5 juta dalam 5 tahun terakhir. Pada 2019 terdapat 32 juta penduduk miskin atau 14% dari total penduduk Indonesia. Yang keempat adalah peningkatan investasi. Pada Januari 2014 lalu, Atradesa mengatakan tren peningkatan investasi akan berlanjut dengan mempertimbangkan pencapaian investasi sepanjang 2013. Pada 2013, total realisasi investasi mencapai 398 triliun atau melampaui target sebesar 390 triliun. Yang terakhir adalah BPJS. Presiden SBY menyebut bahwa sistem penjaminan kesehatan Indonesia salah satu yang terbesar di dunia hingga awal Agustus 2014. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS telah memberikan jaminan kesehatan untuk lebih dari 126,4 juta penduduk. Yang selanjutnya adalah kegagalan SBY dalam bidang ekonomi.
Di balik kesuksesannya, ternyata dalam 10 tahun menjabat, SBY mengalami kegagalan dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah ketimpangan melebar, yaitu Gini ratio naik 0,5. Yang kedua adalah deindustrialisasi dengan rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDB. Yang ketiga adalah neraca perdagangan dari surplus US dollar 25,06 miliar menjadi defisit US dollar 4,06 miliar. Pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tidak menciptakan lapangan kerja. Elastisitas 1% dan pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436.000 menjadi 164.000. Selanjutnya adalah efisiensi ekonomi semakin memburuk. Tercatat IKOR melonjak dari 4,17 menjadi 4,5. Selanjutnya adalah tax ratio turun sebesar 1,4%, kesejahteraan petani menurun 0,92%, utang per kapita naik dari US dollar 531,29 menjadi 1.002,69 di tahun 2013. Pembayaran bunga utang menyedot 13,6% dari anggaran pemerintah pusat. Selanjutnya adalah APBN naik, namun disertai defisit keseimbangan primer. Pada 2004, keseimbangan primer surplus 1,83% dari PDB, tahun 2013 defisit 1,19%. Yang terakhir adalah postur APBN semakin tidak proporsional, boros, dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi. Selanjutnya adalah masa Joko Widodo yang akan dilanjutkan oleh Ginza. Ya, selanjutnya itu ada masa dari Joko Widodo. Untuk profilnya, Joko Widodo atau yang kita sapa dengan Jokowi merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Masa pemerintahannya dari tahun 2014 hingga tahun 2019 bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, dan kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2024 yang didampingi oleh Wakil Ma'ruf Amin. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinan yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Di masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Hal ini agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia. Nah, program dari Joko Widodo dan Yusuf Kala ini salah satunya itu ada paket kebijakan ekonomi atau PKE. Nah, paket kebijakan ekonomi ini berisi 16 paket yang sejak 2015, mohon maaf. Antara lain, yang pertama itu terkait peningkatan daya saing industri nasional. Yang kedua itu terkait kemudahan persyaratan perizinan dan menyederhanakan prosedur ekspor. Yang ketiga itu terkait fasilitasi jasa keuangan, pendanaan ekspor, dan eliminasi hambatan bisnis. Yang keempat itu terkait jaminan sosial dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima terkait peningkatan iklim industri dan investasi melalui insentif pajak dan deregulasi perbankan syariah. Yang keenam, terkait stimulasi aktivitas ekonomi di daerah terluar dan fasilitas availabilitas komoditas strategi. Yang ketujuh, terkait stimulasi aktivitas bisnis untuk industri padat karya yang berskala nasional melalui insentif dalam bentuk proses sertifikasi untuk individu. Yang kedelapan itu terkait penyelesaian perselisihan akuisisi tanah, mengintensifikasikan produksi minyak lokal, dan stimulasi industri pesawat domestik. Paket yang ke-9 itu terkait percepatan kelistrikan, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa kota. Yang paket ke-10 terkait revisi daftar negatif investasi dan meningkatkan proteksi untuk UMKM. Yang ke-11 terkait stimulasi perekonomian nasional melalui fasilitasi UMKM dan industri. Paket ke-12 terkait peningkatan peringkat Indonesia
dalam kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business atau EODB. Paket ke-13 terkait perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Paket ke-14 terkait peta jalan untuk perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang paket ke-15 terkait perbaikan logistik dan paket kebijakan ekonomi. Yang paket yang terakhir atau paket yang ke-16 terkait percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Nah, tujuan dari adanya kebijakan ini itu, yang pertama itu untuk menggerakkan kembali sektor real Indonesia. Yang kedua itu untuk meningkatkan daya saing industri nasional untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Yang selanjutnya itu mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah, memperlancar distribusi dan perdagangan barang antar daerah dengan efisiensi rantai pasokan, dan yang terakhir menggairahkan sektor pariwisata, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui kenaikan produksi ikan tangkap dan penghematan biaya bahan bakar sebesar 70% yang didapat dari konversi minyak solar ke LPG. Nah, kemudian itu ada 3 langkah paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Yang pertama itu mendorong daya saing industri nasional dalam bentuk deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal untuk menggerakkan sektor real. Nah, ada 98 peraturan yang dirombak untuk menghilangkan duplikasi, memperkuat koersi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang menghambat daya saing industri nasional. Nah, deregulasi ini dimulai pada September dan Oktober pada tahun 2015. Yang kedua itu ada mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan penyederhanaan perizinan, penyelesaian tata ruangan, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum, serta mendukung kepala daerah melaksanakan percepatan proyek strategis nasional. Yang ketiga itu meningkatkan investasi di sektor properti. Nah, dengan mengeluarkan kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, di samping membuka peluang investasi yang lebih besar untuk sektor properti. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dea. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deregulasi. Deregulasi adalah kebijakan atau keputusan yang ditetapkan untuk mengurangi atau menghilangkan suatu aturan yang dinilai berpotensi untuk menghambat aktivitas ekonomi tertentu, terutama yang berkaitan dengan persaingan dan pasar bebas. Tujuan dari deregulasi ini adalah pertama memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri, menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, beban regulasi dan birokrasi dihilangkan. Yang kedua, menghilangkan gap daya saing industri. Industri nasional bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor. Bentuk dari deregulasi adalah yang pertama, merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi. Yang kedua, menyelaraskan peraturan. Yang ketiga, melakukan konsistensi peraturan. Next. Selanjutnya ada debirokratisasi. Debirokratisasi adalah tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat. Bentuk dari debirokratisasi adalah menyederhanakan dan memudahkan perizinan. Kedua, mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu. Yang ketiga, pelayanan perizinan melalui sistem elektronik. Penegakan hukum dan kepastian usaha. Ada penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi. Yang kedua, pemberantasan pungutan liar. Yang ketiga, sanksi yang tegas dan tuntas. Next. Proyek strategis nasional. Ini merupakan terhambatnya proses strategi nasional yang disebabkan oleh perizinan dari lembaga terkait, tata ruang dan penyediaan tanah, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penjaminan kebijakan pemerintah, dan ketakutan pejabat pemerintah. Regulasi yang diperlukan. Yang pertama, peraturan presiden baik baru maupun peraturan ulang untuk dipertegas lagi.
Yang kedua, instruksi Presiden untuk memberi pengarahan pada kepala daerah agar mendukung percepatan proyek strategis nasional. Yang selanjutnya, mendorong investasi properti. Kebijakan mengatasi pelemahan di sektor properti. Yang pertama, membuka kepemilikan orang asing terhadap rumah susun mewah dengan harga 10 miliar ke atas. Kedua, perubahan PP untuk memperkuat Perumnas dan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, penyelesaian PP Hunian berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Next. Berikut rencana kebijakan ekonomi Jokowi Ma'ruf Amin selama 5 tahun ke depan. Yang pertama, fokus pada pembangunan SDM hingga infrastruktur. Dalam sambutannya seusai dilantik, Jokowi menegaskan bahwa prioritas utama pemerintahan periode keduanya ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Kemudian, pada periode 2, berfokus pada pembangunan infrastruktur tersebut untuk dilanjutkan. Yang kedua, Jokowi bersama DPR bekerja sama untuk membuat 2 undang-undang. Yang ketiga, ekonomi Republik Indonesia didorong bertransformasi ke manufaktur dan jasa modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Hampir 1 jam kurang dikit ya. Nah, ini memaparkan 5 kepemimpinan ya. Oke, tadi sudah bagus lah ya. Oke, walaupun nanti tetap ada tambahan. Contoh seperti lengsernya Pak Gus Dur. Tadi kan ditulis lengsernya Pak Gus Dur adalah karena ada beberapa pihak yang memang tidak suka. Pasti di dalam pemerintahan itu pasti ada yang pro dan kontra. Tapi mungkin alangkah lebih baiknya kalau diangkat skandalnya yang saat itu tuh memicu dilengserkannya Bapak Abdurrahman Wahid itu apa? Ada yang namanya Brunei Gate. Nah, tadi belum ya. Terus itu satu skandal, tapi itu menyebabkan satu pemicu lengsernya beliau. Yang kedua, kepercayaan dari asing terhadap negara kita juga kurang seperti itu. Terus yang kedua, Megawati itu juga ada kasusnya yang belum terselesaikan saat ini terkait BLBI. Tadi kan disampaikan di depan ya, BLBI itu dicanangkan di programnya B.J. Habibie. Nah, yang namanya BLBI itu kepanjangan dari Bantuan Likuiditas Indonesia. Kayak bantuan itu dikembalikan atau tidak? Coba saya tanya. Bantuan Likuiditas Indonesia. Namanya bantuan itu dikembalikan atau tidak? Coba dijawab. Nggak harus penyaji. Tidak. Evan? Oh tidak. Oke, Ajilan jawab. Tidak, karena namanya bantuan. Kalau kredit dikembalikan, Bu. Risa mau jawab kayaknya Risa? Tidak, Bu. Tidak, karena bantuan. Ya. Nah, apa pemerintah kita salah memberi nama ya? Oke. Walaupun namanya Bantuan Likuiditas Indonesia, tadi kan itu tuh kayak suntikan dana yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada tadi bank yang bermasalah, tadi disampaikan di depan. Sebenarnya yang disampaikan Pak Menyaji ada 4, tapi total bank yang harus diselamatkan itu ada sekitar 16. Nah, dari kurun waktu B.J. Habibie sampai siapa itu tadi Bu Megawati, itu tuh bantuan likuiditas yang dikucurkan itu ya dikembalikan karena itu adalah uangnya negara. Kalau idealnya itu dikembalikan kalau si bank yang sudah disehatkan itu tadi sudah bisa beroperasi secara normal. Tapi malah jadi kasus urung tuntas membayarnya sama ibunda kita diterbitkanlah SKL, surat keterangan lunas. Nah, itu tadi belum. Oke. Tapi nanti tak tambahkan secara lengkapnya. Pelakunya siapa ya yang sampai sekarang belum selesai. Oke, sekarang masuk sesi diskusi dulu ya. Ini langsung nyerocos saya ya. Oke, seperti itu. Ya, silahkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi, silahkan bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Yuk, monggo. Ada? Ada enggak? Mosok dari kepemimpinannya Pak B.J. Habibie sampai Pak Jokowi
wis paham, tak tekoni belum tentu heeh gitu kan ya. Silahkan ada yang mau tanya atau mau menambahi juga boleh. Atau Anda terlelap tidur di belakang ini karena dijelaskan berbagai macam kebijakan. Kalau Anda petik satu aja itu bisa ada yang menjadi pelajaran benar bagi Anda. Ada tidak? Nah, tidak, saya yang tanya dan itu harus dijawab oleh audiens. Penyaji aman, sekarang penyaji yang istirahat. Tidak ada ini yang tanya? Oke, saya yang akan tanya. Bu lagi ngetik, lagi Oh, mengetik. oh lagi mengetik ya. Pokoknya kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Tak urut ke sekolah absen pertama sampai akhir. Wow, suruh membuat 40 pertanyaan. Oke, Bu Nendin ya. Oke. Yes. Ya, wes proses. Coba saya tunggu yang baru mengetik. Yang lain silahkan. Terus zamannya Jokowi, terus Ma'ruf Amin terkait. Oke. Oh, udah ada. Mbak Muslihatun, ya, dalam PPT disebutkan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada masa pemerintahannya Megawati. Apa kebijakan yang diambil oleh Megawati dalam mengatasi kelemahan tersebut? Oke, itu udah satu, Mbak Mas yang kelompok 2. Oke, lagi, masuk mesiji. Ini baru tanya Megawati tok. Pak Jokowi nggak ada yang nanya. Pak Gus Dur, nah kan gitu. Silahkan yang lain yang baru ngetik tadi. Raise hand juga boleh langsung. Muhammad Rosi nggak mau tanya atau sekedar mengkonfirmasi. Kan pasti Anda punya Bentar Bu, ini. lagi bikin soal. Oh ya, oke. Oh ya. Ini sistemnya kelas ini sistem diesel ya. Dipanasi dulu, nek wis panas baru keluar nanti soal-soalnya ya. Yo, sambil kelompok 2 mau ambil pertanyaan ya, saya tambahkan reviewnya. Kok enggak cukup waktu nih ya. Oke, jadi itu tadi ya yang kasusnya Megawati yang BLBI itu belum terselesaikan. Yang Gus Dur tadi sudah ada Brunei Gate. Brunei Gate itu apa toh Bu? Brunei Gate itu kan saya sempat menyampaikan bahwa Pak Abdurrahman Wahid itu sering mengadakan yang namanya safari atau kunjungan, tapi memang sebagian besar adalah kunjungan ke negara-negara yang mayoritas memang beragama Muslim ya. Timur Tengah. Nah, si kasus itu munculnya waktu kunjungannya ke Brunei. Oke, Jovan udah tanya. Di PPT dijelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Akan tetapi, mengapa banyak pihak yang tidak senang dengan kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur? Siapa pihak tersebut? Atau pakai atau bantai? Siapa pihak tersebut? Dan apa dampaknya bagi mereka? Oke, Jovan. Satu lagi ya. Tadi Rosi ketik ya. Oke. Ini salah satunya yang saya sampaikan tadi. Saya sampai mana tadi? Brunei Gate ya. Nggak apa-apa sambil nyicil review. Nah, saat kita safari ke Brunei ya, Sultan Brunei yang maha kaya itu ya, itu ingin memberikan bantuannya ya. Jadi kan hibah itu tidak dikembalikan, itu hibah ya. Nah, itu ke Aceh. Nah, karena memang mungkin karena faktor Aceh kan daerah yang ini ya, keislamannya lebih kuat ya, sehingga memberikan bantuan hibah ke Aceh, tapi jangan diartikan karena Aceh tsunami. Dia nek tsunami ki pas zamannya SBY, ini Abdurrahman Wahid belum ada bencana itu. Nah, sebenarnya itu lebih ke transparansi dan laporan keuangannya aja. Jadi waktu si pemerintahannya Brunei itu mentransfer hibah, ini kan sebenarnya hanya mekanisme aja kan. Ditransfernya kan ke rekening negara, tetapi yang terjadi adalah masuknya ke rekening pribadi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Jadi transparansi terkait masuknya anggaran itu ke rekening negara dan sebagainya kok malah masuknya ke rekening pribadi. Padahal itu adalah untuk kepentingan ya yang tertulis di situ adalah untuk Aceh. Itu Brunei Gate. Ada juga namanya Bulog Gate. Bulog Gate itu adalah di eranya Pak SBY, Pak Abdurrahman Wahid. Kira-kira utang nggak ke IMF? Coba saya mau tanya. Kira-kira utang nggak ke IMF, Pak?
Pak Gus Dur utang nggak ke IMF? Jawabannya ya atau tidak? Coba nong chat. Menurut Anda, di eranya Gus Dur kita utang nggak ke IMF? Halo, ya atau tidak? Pak Soekarno kan jelas, Pak Soekarno kan jelas enggak kemarin. Pak Harto ya banget. Pak B.J. Habibie awal-awalnya masih pakai karena masih perpindahan dengan Pak Harto. Nah, Pak Gus Dur utang atau enggak dengan IMF? Jawabannya iya atau tidak? Coba saya ingin mendengar suara dari Laila. Mbak Laila, utang enggak kita ke IMF di eranya Abdurrahman Wahid? Menurut saya pernah. Pernah ya? Ya atau tidak? Pernah jawabannya. Oke, kita yang kedua. Adit, utang enggak Adit? Zamannya Gus Dur ya Bu ya? Ya, utang enggak? Zamannya Gus Dur enggak Bu, menurut saya. Oke. Ada dua. Sekarang yang ketiga. Siapa tahu jawaban yang ketiga ada yang memihak. Juwita. Mbak Juwita? Utang enggak Mbak Juwita? Mana Juwita atau ini? Iya, Bu. Ya, utang enggak zamannya Gus Dur? Utang ya, Bu? Utang? Utang. Sepertinya iya. Iya, sepertinya iya. Saya belum lahir Bu zamannya Gus Dur. Oke, di zamannya Abdurrahman Wahid kita utang. Cuman waktu utang itu Pak Gus Dur itu menolak segala aturan yang diterapkan oleh IMF. Jadi kan kita udah pernah bahas itu ya kemarin. Nah, karena penolakan embel-embel itu tadi, harus ini, harus itu, harus sesuai ini, akhirnya itu mempersulit untuk penerbitan atau pencairan si utang tersebut. Maka dari itu Pak Gus Dur utangin nang Bulog. Bulog itu kan milik Indonesia. Nah, Bulog itu ternyata rekening yang dipakai untuk mengirim uang utangan itu juga bukan uang rekeningnya negara, tapi rekening pribadi. Nah, sehingga transparansi hal kayak teknis kayak gitu loh ya, yang menyebabkan salah satunya adalah pemicu ketidakpercayaan asing ke kita, ketidakpercayaan masyarakat ke Pak Abdurrahman Wahid, salah satu pemicunya begitu. Oke, itu dulu. Sekarang monggo kelompok 2 ditanggapi, mau miliknya Jovan atau mau miliknya Muslihatun. Nanti Rosi menyusul di belakang. Silahkan, monggo ditanggapi dulu. Kok cepet ya, Nong, jam 2.11, yuk, silahkan. Tanggapi dulu. Siapa yang mau nanggapi? Yang kelompok 2. Saya dulu saja, Bu. Oh ya, Maharatri ya. Oke, monggo Mbak. Punya pertanyaannya Jovan. Kok saya? Di PPT dijelaskan bahwa pada masa kepemimpinan Gus Dur itu kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan era sebelumnya. Akan tetapi mengapa banyak pihak tidak senang dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur? Siapa pihak tersebut dan apa dampaknya bagi mereka? Saya tadi menemukan melalui Google ada pihak yang tidak senang dengan kebijakan yang dikeluarkan Gus Dur. Jadi seperti tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi guna mendorong pembentukan harga berdasarkan mekanisme pasar serta kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Lalu dalam tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyesuaian di bidang harga dan pendapatan, seperti misalnya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, tarif angkutan, cukai rokok, serta kenaikan gaji PNS. Lalu, selain itu, tekanan inflasi itu juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen. Peningkatan ekspektasi ini mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga menjadi sulit diredam dengan segera karena cenderung bersifat menetap atau persisten. Jadi secara keseluruhan laju inflasi tahun 2000 itu mencapai 9,35%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebesar 2,01% berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2000. Seperti itu. Mohon maaf, Bu Nenden masih di mute.
Sorry. Oke, gimana Jovan? Ada tanggapan sebelum saya tambahkan? Jo? Ya, Bu. Terima kasih, Ya. Rafina. Oh, Cukup. itu udah dijawab di chat ya. Oke, sekarang tak tambahkan dulu. Kadang sok gitu ya, ora kroso mic-nya itu mati. Oke. Jadi gini, pertanyaannya adalah pihak yang tidak senang dengan kebijakan Oke, sekarang gini, Pak Abdurrahman Wahid itu kebijakan yang beliau terapkan di awal pemerintahannya itu dikenal dengan berbagai macam, tadi sudah disampaikan ya, kontroversial. Satu, kontroversial yang pertama, hati-hati. Hal yang agak aneh yang pertama adalah, dan itu selama Indonesia berdiri nggak pernah diangkat ya, memberikan kebebasan ekonomi kepada keturunan Tionghoa. Anda kan tahu di eranya Pak Harto, Tionghoa, terus berbau komunis itu dia tidak memiliki part banget atau tidak benar-benar dibatasi untuk mencapai posisi pekerjaan yang strategis di Indonesia. Itu susah banget. Nah, itu diberikan kebebasan ya. Jadi orang Tionghoa raming iso dodol gitu kan ya. Jadi dia diperbolehkan bisa menjabat dan sebagainya, bisa jadi ASN dan sebagainya. Itu sejak zamannya Pak Abdurrahman Wahid. Yang kedua, dia memecat menteri yang memang dianggapnya tidak bisa bekerja, tapi dengan indikator penilaian dia maksudnya tidak bisa bekerja itu seperti apa? Seorang Yusuf Kala yang diangkat sebagai wakil presiden oleh Pak SBY, wakil presiden oleh seorang Pak Jokowi, di mata Pak Abdurrahman Wahid beliau dipecat sebagai menteri dan dianggap tidak bisa bekerja. Dan sama satu lagi adalah Laksamana Sardi. Nah, kemudian gebrakan yang barunya adalah jelas penghapusan PKI itu jelas. Kemudian yang keempat adalah terkait hibah, dana hibah yang mampu mengurangi utang. Kalau itu bagus ya. Nah, sehingga hal-hal tersebut itu kan kadang memicu yang namanya munculnya pro kontra tadi ya. Contohnya dari Safari itu tadi malah menyebabkan dua kasus tadi yang muncul, ada Bulog dan Brunigate. Nah, itu sebagai pemicu ketidaksenangan, sehingga kalau Anda cek, coba nanti setelah selesai ini kamu cek, atau sekarang sambil Anda pegang laptop cek di YouTube, itu saya masih ingat sekali pada waktu Pak Gus Dur itu menjabat sebagai presiden, dia mengeluarkan suatu quotes yang mengatakan bahwa jabatan itu tidak usah dikejar sampai mati-matian gitu loh ya. Jadi beliau memang menganggapnya adalah jabatan yang dia didapatkan itu, kepercayaan yang dia dapatkan ya benar-benar untuk beliau ibadah ya. Tetapi banyak sekali pihak yang mengatakan dibalik. Nah, kalau memang pekerjaan itu tidak usah dikejar mati-matian, kenapa waktu proses pelengseran beliau, mohon maaf banget, itu memang ada beberapa oknum yang agak gitu, itu mengomentari, masuk seorang presiden diminta keluar dari istana dengan dipaksa, kemudian dikeroyok sama wartawan, dengan posisi maaf beliau masih menggunakan singlet, kalau bahasa Jawa nih, boso Bantul itu kaos porot gitu loh ya, dan itu di shoot di televisi nasional, pasti di YouTube ada lah jejak digitalnya kayak gitu. Harga diri seorang presiden kok sampai kayak gitu, benar-benar saat itu pelengserannya Pak Gus Dur itu nggak hanya dalam artian di sisi kepemerintahannya, sampai masuk ke keluarga seperti itu ya. Itu yang sangat miris untuk sosok seorang presiden loh ya. Bagaimanapun beliau juga berkontribusi ke negara kita, tapi kok cara kita untuk apapun itu masalahnya, untuk beliau bisa lengser atau katakanlah dikudeta untuk keluar dari istana, mengapa harus pakai cara yang seperti itu? Ya miris banget itu. Gitu Van. Jadi siapa pihak tersebut ya pasti oposisi lah ya, seperti itu yang menyebabkan hal itu terjadi, dan di setiap jabatan pasti ada ya. Mesti juga Anda juga akan lihat bagaimana cara Bu Mega tidak menyalami Surya Paloh dan AHY, dan selama Bu Mega menjabat itu kenapa Pak SBY tidak pernah selama Pak SBY menjabat kenapa Pak Bu Mega nggak pernah datang ke upacara kemerdekaan kita, dan beliau melaksanakan sendiri upacaranya di markasnya PDI, kan juga pasti ada faktor yang lain kan yang tidak perlu kita bahas di sini ya, gitu. Pasti ada yang seperti itu. Padahal dulu Pak SBY adalah menterinya Bu Megawati gitu. Itu ya, Van, cukup ya.
Baik, Lanjut Bu. Terima kasih tambahannya. Oke, miliknya Muslihatun. Beberapa kelemahan pada masa pemerintahan Megawati. Apa kebijakan yang diambil oleh Megawati dalam mengatasi kelemahan tersebut? Oke, monggo kelompok 2 untuk ditanggapi dari pertanyaannya Mbak Muslihatun. Selanjutnya, kami akan membahas pertanyaan dari Mbak Muslihatun. Pertanyaannya, dalam PPT disebutkan bahwa terdapat beberapa kelemahan pada masa pemerintahan Megawati. Apa kebijakan yang diambil oleh Bu Megawati mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut? Yang tadi sudah disebutkan itu ada beberapa kebijakan yang diambil. Salah satunya itu memutuskan hubungan kerjasama dengan IMF. Lalu kemudian kan setelah mengakhiri kerjasama dengan IMF, Bu Megawati itu menerbitkan instruksi presiden yang itu tentang sudah berakhirnya program IMF. Nah, setelah adanya instruksi tersebut, akhirnya memberikan dampak yang cukup baik, seperti kurs rupiah tadi yang awalnya 9.800 menjadi 9.100, lalu bisa membuat tingkat inflasi menurun dan pertumbuhan ekonomi juga membaik. Kalau tentang yang terkait popularitas pemerintah menurun akibat berbagai kebijakan yang tidak populis dan meningkatkan inflasi tadi itu, kalau menurut artikel yang kami baca, Bu Megawati itu juga mengatakan bahwa keputusan menaikkan tarif BBM, TDL, dan telepon itu bukan hal yang mudah. Tapi beliau juga mengatakan bahwa tidak memiliki pilihan lain selain pilihan tersebut yang dapat membawa bangsa keluar dari krisis. Gitu, Bu. Gimana Mbak Mus? Ya, gimana Mbak Mus? Mbak Muslihatun? Terima kasih Mbak Erlinda. Oke. Dan kelompok. Oke, ini menyambung soalnya Rosi menyambung jawabannya Mbak Erlinda ini tadi ya, baru muncul. Di PPT jelaskan bahwa Megawati memutuskan hubungan kerjanya dengan IMF atau ia bisa disebut dana moneter internasional. Apa keuntungan dari dampak tersebut? Nah, apa tadi? Silahkan sekalian aja Mbak Erlinda. Atau yang lainnya boleh ditanggapi. Terakhir ini ya. Wah, tinggal 20 menit, Kak. Silahkan.
Silahkan, monggo. Waktunya jalan, nanti saya nggak bisa review kalau habis. Coba, silahkan, gantian temannya. Ada yang mau nanggepi kelompok 2 atau audiens mungkin? Jadi Bu Mega itu melakukan reformasi terhadap IMF dengan cara memutuskan hubungan dengan IMF. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia saat itu dari utang. Ya, nah itu dampaknya seperti apa? Gitu ya. Apa keuntungannya? Oke, apa keuntungannya? Halo. Nggak ada jawaban dari kelompok 2. Ya, sebentar Bu, begitu kan nggak apa-apa. Halo? Ramadan mau jawab? Sebentar, mau baru search sebentar. Oh ya, oke. Saya coba jawab Oh ya, sebisanya. oke. Boleh Ramadan, boleh. Kondisi ekonomi makro Indonesia mulai membaik sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan dengan IMF. Namun keluarnya Indonesia dari IMF itu tidak otomatis memutuskan hubungan RI dengan IMF secara total sehingga negara yang menerima bantuan dari IMF di atas kuota yang standar harus mengikuti program yang dinamakan post program monitoring. Untuk keuntungannya sendiri kurang tahu. Maaf kalau masih kurang. Salah satu mungkin sering Anda baca, coba deh dicek aja di artikel saya itu sampai apal. Salah satu keberhasilan pemerintahannya Pak Bu Megawati itu adalah mampu memundurkan jatuh temponya utang kita terhadap IMF. Berarti sampai harus dimundurkan kan memang kemampuan kita bayar itu sudah sangat minim atau kita benar-benar krisis likuiditas saat itu. Nah, sehingga dengan bermodalkan dari Bu Mega, satu, pemasukan pajak selama Bu Mega menjabat tahun 2001 sampai 2004, beliau mengeklaim pajak yang sudah masuk ada 778 miliar. Itu sudah dianggap kita itu settle untuk lepas dari pinjaman dari IMF. Nah, kenapa beliau mengatakan 778 miliar itu settle? Karena itu jauh lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak zamannya Soeharto, hanya 670. Kemudian kepercayaan dari negara asing terhadap Indonesia karena lepas dari IMF itu juga bagus. Dibuktikan dengan apa, Mas? Lakunya kita menjual obligasi saat itu selama 10 tahun di pasaran internasional, itu klaim yang disampaikan oleh pemerintahan Megawati. Jadi kenapa beliau merumuskan atau mengeluarkan atau mendeklarasikan reformasi IMF tersebut. Gitu Mas Rosi, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Halo. Bisa Bu, bisa. Oke, ya begitu ya. Ya, oke. Oke, ya jangan kita sharing bareng-bareng. Jadi yang jawab nggak usah takut Mas Ramadan. Saya seininya aja ya, kan kita saling sharing gitu. Tapi harapan saya audiens itu juga boleh nambahin gitu ya. Jangan hanya bertanya sudah dijawab sudah gitu. Oke, waktunya tinggal dikit maka ditutup saja untuk diskusinya. Saya akan mereview agar nanti kita bisa selesai tepat waktu. Monggo kelompok 1 tadi moderatornya siapa, ditutup dulu untuk diskusinya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Nenden dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keseringan jadi MC ini ya. Oke, baik, saya akan mereview dengan agak cepat ya biar teman-teman bisa istirahat. Setelah saya masih ada kuliah nggak? Ini kelas masih ada Bu nanti. Oh ya udah, makanya saya tak on time ya. Oke, baik. Sorry, ini sebenarnya bukan zaman reformasi, tepatnya transisi ya. Oke, saya mereview insya Allah 10 menit selesai. Jadi kita lanjutkan ini materi kita, yaitu kita akan membahas dari Pak B.J. Habibie sampai Pak Jokowi Ma'ruf Amin ya. Oke, jadi saya sampaikan bahwa Pak B.J. Habibie itu menerima mandat dalam keadaan dulu uang rupiah kita
Bateraiku tak cabut aja ya. Oke. Uang rupiah kita sebelum krisis 2.880. Kemudian kita kena krisis sampailah ke 17.000. Tadi katanya penyaji adalah diturunkan ke 7.000. Coba cek lagi, itu lebih lagi, ada yang dibuatkan cuma 6.550. Ini berdasarkan data adalah mata uang paling kuat selama kita setelah merdeka. Jadi Pak B.J. Habibie itu mampu memperkuat sampai di angka 6.550 itu bulan Oktober 1999. Nah, cara menstabilkannya apa yang dilakukan? Nah, sebenarnya Pak B.J. Habibie itu lebih condong ke kebijakan moneter, ya, karena beliau mikirnya kalau fiskal APBN-nya aja kurang sekali saat itu ya, sehingga yang bisa beliau upayakan adalah di kebijakan fiskal. Maka memang kebijakan yang beliau lakukan adalah lebih banyak terkait bank sentral. Reformasi di bidang politik jelas nanti ini terkait tentang kebebasan berpendapat dan sebagainya. Kemudian agar bank sentral itu bisa bekerja dengan semaksimal mungkin, maka dia diberikan direstrukturisasi agar dia independen. Karena memang secara konsep itu kan bank sentral itu tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintah, tapi kan dari pemerintahan sebelumnya pas Pak Harto kan enggak, tetap itu yang namanya ini kan semuanya powernya ada di Pak Harto. Trias politika itu enggak jalan di zamannya Orde Baru. Legislatif, yudikatif, eksekutif itu ya podo wae siji ada di tangannya Soeharto saat itu. Nah, sehingga direstrukturisasilah independensi dari bank sentral. Terus melakukan reformasi ekonomi. Nah, ini yang reformasi politik. Kebebasan menyampaikan pendapat. Saking bebasnya partai politik itu dulu hanya ada 3, PPP, PDI, dan Golkar. Ya. Kemudian dengan masuknya Pak B.J. Habibie memberikan reformasi di bidang politik, partainya jadi dari 3 ke berapa? Ayo, tahu nggak? Yang banyak banget itu, sampai kertasnya itu mau nyoblos benar-benar luas banget. Ada yang tahu partainya langsung tumbuh ada berapa partai? Jadi 3, dari 3 ke, ayo, zamannya Pak B.J. Habibie pertama kali dibebaskan membentuk partai. Terus partainya jadi berapa jumlahnya? Masa nggak tahu? Auliana, berapa partai di eranya Pak B.J. Habibie? Mbak Auliana? Ya, Bu. Ada berapa partai dulu di zamannya B.J. Habibie setelah dilakukan kebebasan berpendapat? Apa ya? Besaran berapa? Sebentar. Oke. Ada yang lain tahu? Oh, ada yang jawab. 48, Bu. Ya, betul. 48 Veda. Ya, 48. Nah, kan itu mengatasi dui fungsi ABRI ya. Jadi zaman dulu tuh ASN ABRI itu nggak usah nyoblos, itu jelas tuh suaranya ngelompok ke yang kuning ya. Makanya Pak Harto itu menang berapa kali pemilu, 32 tahun ya. Ini yang independensi. Jadi tadi melakukan restrukturisasi perbankan. BI-nya itu dikasih kebebasan. Yang kedua, melikuidasi bank yang bermasalah. Ada 16 bank yang bermasalah. Likuidasi itu artinya disuntik. Nah, pakainya kebijakan moneter, nama suntiannya namanya adalah BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ini dikasih dari eranya Pak B.J. Habibie, tapi sampai eranya Megawati belum lunas, malah sudah diterbitkan surat lunas ya. Oke, ini yang ekonomi tadi sudah, praktek monopoli, Undang-Undang nomor 5, terus yang nomor 8 adalah perlindungan konsumen. Jadi Anda kalau beli di online, terus merasa ditipu, sudah ada perlindungan konsumennya. Itu yang buat adalah Pak B.J. Habibie ya. Oke, ini kelemahannya adalah KKN yang semakin menjadi dan kehilangan kepercayaan investor asing ya, apalagi setelah lepasnya Timur itu benar-benar menghantam apa ya, ini Pak B.J. Habibie kepercayaan dirinya saat itu. Kemudian kebijakan di era Gus Dur tadi sudah saya sampaikan, ini adalah kebijakan yang kontroversial tadi terkait kebijakan kebebasan hak Tionghoa, membubarkan Departemen Sosial yang dianggap tidak bisa kerja, kemudian penghapusan PKI, kemudian melakukan tadi safari atau kunjungan sehingga menghasilkan yang namanya hibah. Nah, hibahnya itu dipakai untuk membayar hutang bisa turun 77%. Oke, nah dari kasus atau skandal tadi, Bulut Gate and Brunei Gate, akhirnya pasar modal kita juga turun dengan hilangnya kepercayaan sampai 300 poin. Dan nilai tukar tadi sama Pak B.J. Habibie di angka 6.550 terdepresiasi lagi karena tadi
menjadi 13.313. Angkanya bagus ya, 13.313. Itu di eranya Pak Abdurrahman Wahid ya. Kemudian ini dari Megawati, kebablasan. Megawati tadi sudah saya sampaikan di depan terkait penundaan pembayaran hutang jatuh tempo, menaikkan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya di eranya Gus Dur adalah 3, ini sampai 4,5 sampai 5%, inflasinya 13% ke 6,5. Tadi Gus Dur nilai tukarnya 13.013 distabilkan oleh Megawati di angka 9.000. Tadi sudah disampaikan ya oleh kelompok di tadi bagan-bagannya tadi. Oke. Kemudian apa yang dilakukan tadi oleh Bu Megawati salah satunya adalah privatisasi dan divestasi, ya kan, divestasi bank, privatisasi tadi juga sudah disampaikan. Apakah salah Bu melakukan privatisasi? Saya sampaikan. Kalau kita bicara Anda baca di riset ya, itu yang namanya privatisasi itu tergantung latar belakangnya apa. Kalau memang BUMN-nya itu memang sudah tidak bisa bekerja secara efisien, ya ini ke swasta nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa diperjuangkan, ya bisa kita tetap miliki. Kalau itu sudah nggak efisien kan hanya menjadi beban APBN. Biar APBN itu fokusnya ke sektor-sektor yang memang benar-benar potensial. Kemudian penanganan BLBI yang semakin longgar, saya sampaikan. Kasus dari BLBI-nya di eranya B.J. Habibie tadi salah satu aktornya namanya Syafruddin Tumenggung. Jadi dia adalah pemilik salah satu bank tadi yang disontek, padahal dia baru bayar 30%. Nah, 30% kemudian Bu Megawati dengan kewenangan beliau sebagai presiden sudah menerapkan atau menerbitkan surat keterangan lunas. Yusen 70% saya akan bayar sopo. Nah, padahal itu kan uangnya Bank Indonesia dan itu adalah menyebabkan kerugian sekitar 4 triliun dari satu bank itu saja ya. Nah, kemudian ini yang Pak SBY tadi sudah mampu melunasi hutang IMF. Oke, Pak SBY. Kemudian angka kemiskinannya turun betul, tetapi ketimpangannya lebar. Tadi disampaikan oleh Mas Janitra ya, bahkan menyentuh angka 0,5 itu tertinggi selama Indonesia itu berdiri ketimpangannya. Kemudian meningkatkan sektor pariwisata. Nah, karena si ketimpangan itu tinggi, maka Pak SBY itu berpikir gimana ya salah satu caranya dibuatlah koridor ekonomi. Jadi yang diangkat tidak hanya sektor tambang, sektor minyak, tapi di sektor pariwisata dibentuklah 3 wilayah, Bali, NTT, NTB itu sebagai satu koridor, satu kawasan untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi tapi dilihat dari sektor pariwisata. Jadi itulah yang pertama kali pelopornya. Kemudian seperti wilayah lainnya nanti dengan sektor yang lainnya. Itu sekaligus meningkatkan pariwisata, sekaligus memampatkan si ketimpangannya yang cukup lebar seperti itu. Nama proyeknya atau kebijakannya MP3I. Besok kita di pertemuan 11 kita bahas. Nah, itu tadi kelemahannya adalah ketimpangan. Kok bisa kemiskinannya mengecil tapi ketimpangannya melebar. Sehingga dari ketimpangan yang melebar ini menyebabkan efisiensi kegiatan ekonominya menurun. Kemudian di eranya Pak Jokowi menunjukkan paket betul tadi ada 16 sudah dijelaskan poin-poinnya ya. Kemudian pembangunan daerah tertinggal di 1 tahun 2 tahun pertamanya ada program namanya Nawacita ya, itu ada berapa keberhasilan bandara yang sudah beliau berhasil buat di Papua ya. Kemudian investor asing datang ya untuk membantu pembiayaan permodalan. Nah, ini salah satu keberhasilannya. Coba kelihatan nggak? Kecil banget ya, saya bacakan ya. Ini dalam waktu 2 tahun Nawacita khusus untuk Papua ya. Jadi Papua itu dibentuk Pelabuhan Sorong, Bandar Udara Werur, Pelabuhan Depapre, ini jalan, bandara lagi, jalan lagi, pelabuhan lagi, infrastruktur, jembatan, bandara. Jadi Papua dalam waktu 2 tahun sudah punya 3 bandara. Dengan pelabuhan berapa banyak. Kenapa pelabuhan dioptimalkan, Bu? Karena kalau berdasarkan analisis MEA, kita itu masih punya PR, rasio pelabuhan kita itu tuh belum pas. Jadi sesuai dengan indikator mereka. Ya, jadi rasio kepemilikan pelabuhan kita secara nasional itu belum cukup. Maka dari itu kawasan-kawasan bagian timur itu
optimalkan jumlah pelabuhannya. Nah, ini diperbaiki. Ini dari sektor pariwisata. Jadi Pak Jokowi juga menumbuhkan pariwisata. Iya, dalam 2 tahun terakhir, dalam 2 tahun pertama beliau menjabat dengan Yusuf Kala, dia membranding 10 pariwisata unggulan. Coba Anda lihat, Anda yang belum pernah kemana. Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung itu Banten, Kepulauan Seribu, Borobudur Seket, Bromo, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai. Itu adalah 10 daerah unggulannya. Nah, dari 10 ini Anda kemana yang pernah Anda datangi? Borobudur mungkin dulu waktu SD. Oke ya, seperti itu sudah brandingnya 10 daerah tempat wisata unggulan. Kemudian ini cara sosialisasikan para wisatanya ya. Jadi setiap ada kedutaan kita ada kayak pojok untuk mensosialisasikan kebudayaan kita. Terus ini Banyuwangi itu tiap tahun ada yang namanya Tour de Ijen. Jadi untuk atlet-atlet bisa naik sepeda, balap sepeda dan sebagainya. Kemudian ada festival biak. Tapi saya kurang tahu ini setelah COVID masih jalan atau tidak. Sepertinya berhenti ini 2 tahun terakhir. Nah, ini adalah kelemahannya reformasi agraria. Mas Mbak juga pasti tahu masalah di eranya Pak Jokowi sama Pak Yusuf Kala. Jadi sertifikat tanah zaman dulu eranya Soeharto sampai Pak Jokowi Yusuf Kala itu belum ada yang, maksudnya dalam arti sebagian besar itu belum jadi dalam bentuk cetak. Ya, jadi itu masih jadi PR. Tumpang tindih manajemen pemerintahan. Jadi kadang antara pusat dan daerah itu tidak sinkron. Contoh, kalau di tempat saya itu tidak boleh menjadikan pemukiman itu di lahan produktif. Ya, sawah didol terus dijadikan perumahan dengan kapling-kapling yang kecil itu nggak boleh kalau di Bantul. Tapi saya lihat sendiri di Sleman sudah banyak itu terjadi. Nah, itu sebagai aturan di pusat itu katanya nggak boleh, kalau di Pemda ada yang boleh. Nah, itu kan harus sejalan. Kemudian sumbangsih PDB di tahun 2018 itu 19% karena dia dibandingkan Pak SBY sebelumnya adalah lebih dari 25%. Ini yang Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf, ini terkait COVID kemarin ya, yang awal-awal COVID itu menerbitkan JKK, Jaminan Keselamatan Kerja dan JKM. Jadi kalau dulu jaminan keselamatan kerja kan hanya berupa asuransi kesehatan ya, sekarang sampai ke Anda transportasinya juga dibantu, plus kalau Anda bekerja, plus punya anakmu 2, itu nanti disekolahkan sampai kuliah dengan asumsi besar biaya yang dikeluarkan adalah 174 juta, nanti akan dibantu, tapi berapa persennya kita nggak tahu. Bantuan subsidi upah juga Anda tahu, sewaktu COVID pertama kan yang pelaku UMKM dapat transferan dari BRI 2,4 juta. Terus kalau usaha Anda semakin besar nanti ke 12 sampai 4 juta, seperti itu ya, tergantung ininya, lingkupnya. Kemudian jaminan kehilangan kerja atau kartu prakerja itu ya. Nah, itu sudah Anda dapatkan dan juga masalahnya itu juga pro kontranya banyak. Ya, harapannya kan orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID itu kan mendapatkan akses untuk lowongan pekerjaan, dia dikasih pelatihan sehingga dia bisa lebih produktif dan didapatkan gaji lumayan ya, 2 jutaan lebih seperti itu. Tapi masih perlu dievaluasi terkait sasarannya. Tetangga saya itu masuk dapat ini prakerja, tapi dia juga terima PNS gitu loh, CPNS yang baru. Nah, SK-nya CPNS sudah turun, tapi si aliran dana tiap bulan itu masuk. Nah, padahal kan dia udah diterima. Nah, kalau kayak gitu gimana? Mending kan dikasihkan orang yang lebih membutuhkan, gitu ya. Oke, cukup mungkin dari saya. Sudah belandang belum? Waduh, belandang dikit apa-apa ya. Oke, baik. Itu review dari saya. Nanti PPT saya kirimkan. Kalau ini kan sudah total dari mulai kolonial sampai Pak Jokowi. Oke, sebelum saya tutup, minggu depan kita istirahat dulu, tidak Zoom. Jadi minggu depan materi dari saya, kemarin ada yang tanya ya, materinya dari saya tentang krisis, nanti saya akan